kita hand sharing. Meskipun secara online, insya Allah akan tetap berkualitas ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau membedah produk dari HNI itu sebenarnya sama seperti kita itu sedang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Semua yang ada di sana itu selalu berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Nah, next slide Pak Okta. Mas Ota, next slide. Nah, begitu juga dengan bedah produk kita, yaitu tentang minyak zaitun. Maka ada baiknya kita itu tentang landasan Quran dan hadisnya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu telah disebutkan bahwa ayat-ayat di sana ada sebanyak 7 kali yang menjelaskan tentang minyak zaitun. Yaitu disebutkan 2 kali yang disebutkan sendiri dan sebanyak 5 kali disebutkan dengan bersandingkan buah yang lain seperti kurma, delima, anggur, buah tin, dan pisang. Nah, pembukaan tadi telah disampaikan Quran Surat Abasa ayat 29. Nah, itu cukup mewakili acara bedah produk kita hari ini. Jadi di situ dikatakan bahwa dan zaitun dan kurma. Di sini Allah itu bersumpah atas nama buah zaitun. Nah, bisa dilihat betapa pentingnya zaitun ini hingga akhirnya Allah itu bersumpah atas nama zaitun. Nah, di surat yang lain itu kita bisa melihat Quran surat An-Nur ayat 35. Di situ zaitun diumpamakan sebagai cahaya tapi tidak menghasilkan panas. Cahaya tanpa api lah istilahnya itu. Kemudian di surat yang lain seperti surat Al-Mu'minun ayat 20 itu juga disebutkan bahwa ada buah yang dia itu tidak berminyak. Ada buah yang sebenarnya tidak berminyak tapi dia itu menghasilkan minyak. Dan buah yang dimaksud itu adalah buah zaitun. Nah, selanjutnya kita tinjau dari hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, minumlah minyak zaitun dan berminyak dengannya karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang diberkahi Allah. Coba kita telaah kata-kata yang ada di sini. Minumlah itu adalah suatu bentuk kata perintah. Kemudian berminyaklah itu juga merupakan suatu bentuk kalimat perintah. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi itu menyuruh kita untuk minum zaitun, materi-materi share itu ya, dipelajari lagi, diambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang coba ayo kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah terbiasa minum minyak zaitun? Sudahkah produk ciptaan Allah ini itu ada di meja makan kita? Ya kan? Nah, dari landasan Quran dan hadis ini kita bisa memahami bahwa ternyata meminum minyak zaitun itu adalah suatu bentuk ibadah. Ya kan? Jadi subhanallah ya, kita ini di HNI. Next slide. Next slide. Mas Sultan, next slide. Nah, kira-kira kenapa sih Allah dan Nabi itu mengistimewakan zaitun? Sebenarnya kalau kita mau menelaah, itu sangat panjang sekali hal-hal yang istimewa dari zaitun. Tapi dalam home sharing kali ini, kita fokus pada fungsi zaitun sebagai pembersih darah dan pembersih usus. Ya kan?
Nah, sebelum kita meninjau lebih jauh lagi, mari kita tengok ada protein, garam mineral, dan berbagai jenis vitamin. Dan zaitun juga mengandung yang namanya asam omega 3. Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi kandungannya, itu kalau kita minum minyak zaitun sama seperti kita sudah memenuhi atau melengkapi kebutuhan gizi harian kita ya. Karena kandungan gizinya sangat lengkap. Mariam di Bapak aja. Biar kelihatan. Nah, kita lanjut ya. Dari kandungan ini itu kita bisa melihat bahwa zaitun itu memiliki fungsi bagi kesehatan. Jadi kalau kita tadi melihat dari landasan Quran dan hadisnya, sekarang kita tinjau dari sisi ilmiahnya. Berarti kalau kita minum zaitun, manfaat yang kita dapat itu tidak hanya sehat, tapi juga bernilai ibadah. Ya kan? Asik kan? Nah, next slide. Murid, iya, nah, sekarang kita fokus pada, ya Allah kok dicoret-coret. Kita fokus pada fungsi zaitun tadi sebagai pembersih usus dan pembersih darah yang keluarga. Jadi perut itu perlu di laundry loh. Coba sekarang saya tanya, sudah sarapan belum? Sudah ya? Sudah. Nah tadi sarapan, tadi sudah sarapan ya? Sudah Mbak. Kita tengok makanan yang tadi kita makan. Kan ada berbagai jenis makanan, ya kan? Berarti kalau kita lihat, kalau kita lihat di dalam perut akan ada berbagai jenis dan warna jenis-jenis makanan, ya. Nah itu seperti pelangi. Itu kalau kita lihat dari sisi dari sarapan yang tadi, belum yang sebelum-sebelumnya. Ada berbagai jenis makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Nah, manusia itu secara fitrah itu memang diciptakan Allah sebagai pemakan segala jenis makanan. Baik itu yang bersifat tanaman atau nabati, begitu, dan yang bersifat hewani. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan bahwa tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang lebih buruk, yaitu perut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ibaratnya sebuah rumah, maka perut itu adalah dapurnya tubuh manusia. Jadi coba bayangkan betapa kotornya kita kalau tidak pernah di laundry. Terus sekarang kita kalau misalkan habis sarapan pasti kan piringnya kotor ya. Jadi pasti nanti harus dicuci. Nah, begitu pula dengan perut yang kita miliki. Dia juga pasti akan ada plak-plak yang menempel di sana. Sehingga banyak sekali penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa perut itu adalah sumber penyakit. Gitu. Nah, sekarang apa keterkaitannya dengan zaitun? Zaitun itu secara herbalogi, dia itu bersifat pencahar atau bersifat laksatif. Jadi kalau kita minum zaitun itu bisa memperlancar BAB. Nah, zaitun juga dapat membantu mengangkat plak yang ada di dalam usus. Sehingga kalau misalkan kita rutin minum zaitun dan usus kita bersih, itu bisa membantu
untuk mencegah berbagai jenis penyakit yang sifatnya itu degeneratif. Contohnya seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Next slide, Pak Okta. Next slide. Nah, sekarang kita beralih ke darah. Setelah tadi kita membahas perut itu kan proses pencernaan makanan. Kemudian di sana terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, selanjutnya sari-sari makanan tersebut itu diedarkan ke seluruh tubuh itu melalui peredaran darah. Jadi jika perut kita itu kotor, maka tidak menutup kemungkinan sari-sari yang diserap oleh tubuh itu juga banyak mengandung plak, sehingga nanti akan menempel pada pembuluh darah. Nah, sekarang apa kaitannya zaitun dengan darah ini? Jadi di zaitun dia mengandung omega 3 yang dapat membersihkan plak pada pembuluh darah. Ini sudah ada banyak sekali penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang hal ini. Sekarang kita next slide. Sekarang bisa saja kita berpikir bahwa tubuhku lo sehat, aku nggak kena diabetes, aku nggak kena penyakit jantung, kok nggak perlulah detox kayak begitu, nggak perlulah laundry usus atau laundry darah. Nah, padahal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah itu sudah sangat baik kepada kita dan sangat menyayangi kita. Allah itu memberikan banyak tanda yang mungkin sebenarnya kita tidak tahu. Jadi ini adalah salah satu tanda-tanda kalau sebenarnya kita itu membutuhkan atau pembersihan usus dan pembersihan darah. Misalkan jika Anda lihat di sini, kira-kira ada mana yang ada pada diri Anda? Pertama, berat badan susah turun. Untuk mengurangi masih susah ya bobotnya. Berarti itu adalah tanda kalau Anda itu butuh detox. Kemudian berat badan berlebih. Nah, yang buncit itu juga pertanda kalau butuh. Selanjutnya kita BAB, sembelit. Nah, itu juga. Kemudian gampang jerawatan atau kulit kusam. Jadi wajah itu juga mencerminkan apa yang kita makan. Kondisi tubuh kita itu mencerminkan apa yang kita konsumsi. Kemudian tanda berikutnya, nafsu makan dan ngemil tinggi. Tapi tetap pengen banget. Kemudian mudah lelah. Yang ketujuh itu mudah lelah. Jadi ini adalah salah satu tanda, beberapa tanda kalau kita itu memang butuh yang namanya detoksifikasi, yaitu pembersihan usus dan pembersihan darah. Slide. Ini adalah beberapa jenis penyakit yang mungkin timbul, yang bisa timbul kalau kita itu lakukan pembersihan usus dan pembersihan darah. Jadi di sini ada diabetes, kemudian darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung. Kok anu apa sih? Oh, maksud aku. Next slide, Mas Ota. Nah, jadi dari pemaparan yang tadi sudah kita bahas, kesimpulannya adalah
Zaitun itu berarti wajib dikonsumsi oleh umat Islam. Umat Islam itu harus sehat. Kalau badannya sehat, umat Islam itu akan menjadi cerdas. Nah, dan kita biasakan untuk generasi penerus kita itu juga terbiasa mengkonsumsi minyak zaitun. Nah, sekarang di pasaran di luar sana itu ada berbagai jenis minyak zaitun. Nah, kira-kira zaitun seperti apa yang harus kita pilih? Next slide. Pastikan zaitun yang Anda pilih itu adalah kualitas yang terbaik. Jadi zaitun yang bisa dipakai menjadi obat itu adalah jenis zaitun yang extra virgin olive oil. Dan itu ada di HNI. Di sini tuh ada 3 jenis minyak zaitun ya. Ada yang ukuran kecil, ukuran 60 mili, itu extra virgin olive oil. Yang kecil itu gambar yang di tengah ya. Nah itu. Kemudian ada juga yang kemasan besar yang deep olive, isinya sekitar 250 mili. Nah kalau buat rame-rame sekeluarga itu enak yang besar ya. Terus ada lagi jenis zaitun yang lain di HNI itu zaitun al-ad. Nah ini yang paling istimewa. Ini berasal dari Palestina. Itu cita rasanya istimewa memang, rasanya lebih enak. Nah terus bagaimana dengan extra virgin olive oil yang lain? Jadi meskipun sama-sama extra virgin olive oil, itu kualitasnya berbeda. Kalau di HNI ini itu zaitunnya hanya berasal dari tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah. Kenapa HNI memilih zaitun yang ada di tanah-tanah tersebut, yaitu dari Palestina dan Tursina? Karena HNI itu ingin menjaga kualitas produknya. Jadi kualitas baik, tapi harganya itu masih aman di kantong kita, ya kan? Untuk ukuran zaitun 60 mili itu harganya kalau agen 30.000. Itu kan aman ya. Cukup murah lah, terjangkau. Dan kalau non agen harganya 35 gitu. Nah, demikian Pak Okta pembahasan kita tentang minyak zaitun. Mungkin ada testimoni atau mungkin pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Sip. Silakan dari Bu Wahyu sudah membawa peralatan perang Bu untuk ditunjukkan. Silakan Bu Wahyu, mungkin ada testimoni. Iya, itu yang di belakang saya itu semua produk HNI ya. Ini P3K sekaligus kalau misalnya ada yang pesan ya saya ambilkan di situ. Kalau misalkan ada keluhan di keluarga sendiri saya ambil itu juga. Nah, kalau untuk zaitun nih seperti yang dikatakan Mbak Elva tadi, zaitun Palestina, zaitun al-ard. Dan memang ini yang paling kami suka. Saya dan suami paling suka, ini yang jadi produk is the best di keluarga kami, zaitun al-ard Palestina. Nah, oh Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Ya. Alhamdulillah baik. Udah nunjuk zaitun belum? Sudah minum zaitun. Takut? Nah ini testimoni ya. Ini langsung testimoni saja. Testimoni dari ibu mertua saya. Mungkin dulu pas waktu ketemu sama ibu, suami sudah pernah cerita ke jenengan yang tentang zaitun. Nah itu ibu mertua itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu beliau terkena stroke.
Stroke-nya stroke ringan. Dan kebetulan yang kaki yang sebelah kanan. Kaki yang sebelah kanan. Dan memang riwayatnya beliau, riwayat ibu mertua itu adalah darah tinggi, kolesterol tinggi, ya. Nah itu. Nah terus waktu itu kami coba ikhtiarkan dengan zaitun. Cuma ibu saya lebih memilih yang zaitun yang extra virgin olive yang kecil itu. Tar, yang ini ya. Yang ini. Ibu saya lebih suka milih yang ini karena kan simple ya, praktis. Kalau misalnya dibawa kemana-mana itu lebih mudah gitu kan. Terus kalau misalkan mau minum langsung ditengguk gitu kan, ditenggak gitu. Nah itu kan lebih ini dibanding yang besar. Kalau yang zaitun al-ad atau deep olive itu kan yang besar. Nah, ibu mertua saya itu beliau rutin minum ini. Jadi satu bulan itu kami selalu siapkan untuk ibu mertua itu sekitar 15. Awalnya dulu 10 botol. 10 botol untuk 1 bulan. Awalnya. Namun sekarang ibu karena dari ikhtiarnya dengan zaitun extra virgin olive oil yang 60 ml ini ya rutin itu 2 tahun itu setiap hari, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan nggak pernah lepas yang namanya dari minum zaitun ini. Nah, beliau minumnya itu pagi. Saya sering bilang, Bu, jenengan mangke ngunjuknya enjing pagi hari bangun tidur mau sholat subuh itu diunjuk berapa nah gitu kan. Wes enggak apa-apa, ibu mau minum langsung nggak usah disendokin, langsung diteguk aja, diteguk penuh gitu sampai misalnya ini saya contohkan, misalnya saya minum ini ya. Buat kulum-kulum. Baru jadi zaitun cara minumnya ini diteguk langsung ya. Kalau disendokin saya kurang puas ya. Sayang banget kalau cuma 1 sendok itu. Jadi saya ajarin ke ibu mertua jika gitu langsung sampai penuh, jadi sampai benar-benar kecampur gitu ya, kecampur sama air liur sampai penuh gitu. Jadi seakan-akan di sini itu kita seperti minum, jadi langsung ditenggak sedikit gitu, seperti minum. Nah itu seperti itu. Itu pagi sama malam sebelum tidur. Malam sama sebelum tidur itu. Jadi ibu itu rutin mengkonsumsi itu, terus selain zaitun untuk yang diminum juga ditambah dengan madu. Madunya pilih yang madu multiflora. Kalau madu multiflora itu apa sih? Kalau madu multiflora itu kan dia dari hisapan lebahnya itu dari bermacam-macam tumbuhan. Nah, itu. Terus kalau yang namanya madu multiflora itu dia murni dari lebah yang enggak diternak gitu. Pakannya itu enggak di ini ya, enggak dari konsentrat, tapi benar-benar dari alam. Nah, itu caranya gimana untuk yang mengkonsumsi madunya itu? Nah, itu bisa dicampur dengan air ya. 2 sendok makan madu multi dicampur dengan air dulu baru ditambahkan madu, atau madunya dulu ditambah dengan baru dilarutkan dengan air. Nah, itu lihat suhu tubuh. Suhu tubuhnya kita itu lebih cenderung dingin atau lebih seringnya cenderung panas, gitu ya. Iya, itu jadi cara mengkonsumsi madu itu sangat berpengaruh. Cara mengkonsumsi zaitun itu juga sangat berpengaruh. Di sini cara mengkonsumsi herba itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan reaksi yang dialami oleh setiap masing-masing dari kita. Itu seperti itu. Jadi ini testimoninya zaitun itu 60 mili. Jadi 1 bulan itu dulu pas waktu masih awal
itu sekitar habis 10 botol itu selalu disiapkan untuk 1 bulan. Nah, itu kalau sekarang bisa sampai 20 botol, 15 sampai 20. 15 sampai 20 botol disiapkan. Jadi itu apa? Selain diminum, selain zaitunnya diminum, zaitunnya juga untuk memasak. Untuk masak. Iya. Jadi udah nggak pakai minyak kelapa sawit yo. Nah, itu juga diperhatikan. Terus jadi selain herba itu memang kami tekankan kalau untuk terapi ikhtiar itu memang harus THM ya prinsipnya, total health management. Herbanya dapat, pola makannya, dietnya itu memang harus dapat dijaga. Kalau yang namanya stroke kan nggak boleh makan gorengan atau ya yang berlemak-lemak, itu kecuali yang lemak sehat, lemak jenuh. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Contohnya seperti zaitun, itu tadi susu, misalnya susu pilih yang aman, susu kambing. Itu lemaknya lemak bersahabat. Nah, itu seperti itu. Ini sebulan awalnya 10 botol, kemudian 15 botol. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Beliau sudah kembali normal seperti biasa, berkegiatan lagi, ya jalan kaki. Ya wes berkegiatan seperti biasa Ibu sekarang, alhamdulillah ya. Nah di situ makanya ya, Ibu sendiri, Ibu mertua ketika di rumah, ketika bertemu dengan teman-temannya, kebetulan kalau di rumah itu kan pagi sekitar jam 10 atau sore gitu ya, sekitar jam 2:30 itu kan ibu-ibu di sana kan jam-jame istilahnya ngerumpi bareng gitu kan. Nah, di saat ngerumpi ya jadi ibu itu bisa cerita. Iya, cerita. Mbuh kadang itu jadi laku mbuh sing MHS-nya, mbuh sing sari kurmanya, mbuh sing zaitunnya, utawa odolnya itu. Jadi munculnya itu dengan sendirinya, jadi enggak karena dipaksa tapi ya gitu, enggak, ya muncul karena pengalaman yang dirasakan ibu sendiri, itu akhirnya tular gitu tetangga itu. Ya akhirnya akhirnya kami juga semangat juga menyiapkan produk-produk HNI di rumah gitu, di rumah mertua sana sebagai juga membutuhkan ini, seperti itu testimoninya. Kalau untuk testimoni zaitun, alhamdulillah banyak banget sih. Itu yang dari ibu mertua saya. Kalau yang dari kakak kandung, pas sewaktu jenengan main ke Jombang dulu, itu kan ada kakak saya yang gemuk itu. Itu waktu itu dia bermasalah nggak bisa BAB gitu kan, nggak bisa BAB. Wes perutnya mulas gitu. Terus akhirnya karena kan waktu itu saya posisi sudah di sini, terus akhirnya kakak ipar yang telepon, Ina, iki piye iki Mbak Yanti ndak bisa BAB, mesake gitu kan. Wis tak kei apa itu wis tak oleh si MHS juga, tapi cek durung iki ngono. Dikei apa ya gitu. Terus ya udah Mbak minta tolong minum ini ya. Nih, zaitun. Seberapa ngono. Seberapa? Ya wis sak botol gitu kan, sebotol. Wah kepakean. Ya wes kalau gitu ya udah diminum aja, wes terserah, agar langsung ditengguk aja gitu. Yang penting mulutnya penuh gitu kan. Nah, terus alhamdulillah enggak lama selang berapa jam, 1 jam kemudian Pak ya, dikabari alhamdulillah akhirnya Mbak Yanti bisa gitu. Alhamdulillah. Nah, udah semenjak itu jadi rutin juga minum. Itu. Terus pengalaman saya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri ketika waktu itu saya ada kegiatan home sharing di Bau-Bau. Nah, waktu itu masih di babat awal di tanah Bau-Bau Sulawesi Tenggara itu sama Bu Santi. Nah, itu kan saya hampir setiap hari itu kan ngisi home sharing. Itu ngisi home sharing itu mulai dari pagi jam 8 sampai malam jam 9, jam 10 itu saya sama Bu Santi baru pulang. Itu sedangkan saya kan jadi keynote speaker-nya ya. Itu jadi mulai pagi jam 8 sampai jam 10 malam tuh saya dari satu tempat kan diundang dari satu tempat ke tempat lain tuh saya ngomong terus akhirnya 2 hari. Kan itu agendanya selama 7 hari.
selama 7 hari roadshow itu. Nah, itu baru hari kedua suara saya udah habis. Habis kan ngomong terus kan. Nah, terus akhirnya apa? Ya udah, minum ini zaitun langsung 1 botol. Langsung 1 botol. Soalnya suaranya benar-benar udah habis ya kan, udah habis jadi nggak bisa keluar. Padahal masih ada sisa 5 hari lagi itu kan. Nah, qadarullah akhirnya ikhtiar minum ini. Bismillah ya Allah, ya cuma niatannya Bismillah. Saya ingin berbagi kebaikan. Semoga suara saya muncul kembali. Soalnya kan pas waktu itu belum nggak ada gantinya kan. Ya alhamdulillah malam saya minum, masya Allah. Pagi itu akhirnya kan agenda yang semula jam 8 untuk keesokan hari diundur kan jam 10, Mbak, jam 10 moga-moga nanti suara udah muncul gitu. Nah alhamdulillah akhirnya muncul lagi suaranya. Wes akhirnya semenjak itu ya wes ini juga. Terus lagi bulan Maret 2020. Ini pengalaman saya pribadi lagi, testimoni. Maret 2020 saya waktu itu kebetulan jantung ya. Saya memang ada riwayat jantung memang ya. Penyakit degeneratif jantung ada. Nah, kebetulan waktu Maret 2020 itu karena kondisi saya emang urgent gitu kan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, terus ke dokter spesialis jantung. Dari sana saya diberi obat. Nah, alhamdulillah ternyata Allah uji. Ketika minum obat itu ternyata reaksi saya adalah alergi dengan obat yang diresepkan. Akhirnya badan saya bengkak, terus wes rasanya nggak karu-karuan gitu ya. Terus akhirnya memang periksa lagi, akhirnya memang dinyatakan itu karena alergi obat. Wes akhirnya nggak begitu. Itu padahal obat itu saya minum berapa ya? 5 harian. Nah, 5 hari itu akhirnya muncul alergi, terus makanya langsung balik lagi ketemu dokter, ternyata saya memang alergi dengan obat itu. Akhirnya kan dikasih obat lagi. Saya nggak berani, saya nggak mau minum obat. Akhirnya saya minumnya ini. Zaitun. Yang zaitun al-ard. Zaitun al-ard itu saya minum pokmen 1 botol zaitun al-ard ini berarti isinya berapa? Itu kan isinya 250 mili. Ya. 50. Itu saya habiskan untuk 3 hari. Saya habiskan untuk 3 hari. Masya Allah, itu juga gitu apa? Alhamdulillah alerginya hilang. Yes. Sudah setelah itu ya sudah. Jadi itu pengalaman pribadi saya ya. Tadi pengalaman ibu yang sakit stroke, terus yang pengalaman saya yang alergi, yang suara hilang, terus testimoni dari kakak saya sendiri yang susah BAB setelah minum konsumsi zaitun, alhamdulillah. Dan satu lagi testimoninya dari suami saya sendiri. Suami saya itu dulu beliau itu memang ada riwayat tensi itu cenderung tinggi, asam urat, terus kolesterol itu juga tinggi. Alhamdulillah setelah rutin minum zaitun ya, setelah minum zaitun rutin itu alhamdulillah sudah stabil. Terus kapan hari itu habis pulang dari Jawa Timur itu mungkin karena kebanyakan makan enak kali ya, kebanyakan makan daging terus bebek terus nah itu akhirnya kumat lagi. Begitu pas balik sini kerasa ternyata cicak tinggi kan asam uratnya. Nah terus akhirnya langsung kan kerasanya malam itu saya langsung minta tolong ayo langsung minum aja zaitun 1 botol. Alhamdulillah besoknya sudah stabil normal kembali alhamdulillah sampai sekarang ini. Makanya yang namanya zaitun itu jadi produk unggulan di keluarga. Dah itu saja testimoninya, banyak ya. Afwan. Ini ada pertanyaan ya, kira-kira kenapa kok setelah minum zaitun justru mencret gitu? Di tubuh manusia, kondisi tubuh masing-masing kita itu memang berbeda, Kak Okta. Ada yang mengalami reaksi seperti itu. Nah, kita tadi sudah membahas bahwa salah satu sifat zaitun itu adalah dia bersifat laksatif atau pencahar. Nah, sedangkan kalau kita baru pertama kali minum minyak zaitun, artinya selama ini kan
perut kita itu tidak pernah di laundry. Jadi wajar jika muncul gejala-gejala seperti itu. Oh ya, nanti aja keluar. Nah, sedangkan usus manusia itu panjangnya itu berapa meter ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, jadi panjang sekali ya kalau kita ukur. Kita mungkin nggak bisa mengukurnya. Jadi kalau ada reaksi seperti itu artinya sedang terjadi proses detoksifikasi. Jadi harus tetap dilanjutkan minum minyak zaitunnya. Ya, oke. Ya. Jadi tambahan kalau untuk panjang usus manusia itu 6 kali dari tinggi badannya kita. Makanya makanya untuk misalnya jumlah dosis misalnya berapa yang diberikan untuk diminum itu makanya disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sesudah minum zaitun, ini saya tambahin, misalnya sesudah minum zaitun kok jadi diare ya. Nah, sesudah minum zaitun kok jadi diare. Nah, itu berarti bisa jadi ada indikasi bahwa memang ada masalah sistem pencernaan. Jadi kan sistem pencernaannya manusia itu kan panjang banget. Ini kan mulai dari mulut sampai anus ya, maaf, sampai ya. Nah, itu kan termasuk sistem pencernaan. Nah, itu bisa jadi ada peradangan di sepanjang bagian sistem pencernaan tersebut. Dan atau banyak keluhan yang lain itu enggak. Itu berarti adalah proses dari zaitun membersihkan tubuh kita. Itu seperti itu ya. Jadi nggak usah takut ketika minum zaitun tambah diare, ketika minum atau kadang nggak cuma zaitun aja, kadang ketika habis minum madu itu kadang juga malah jadi diare. Nah, itu nggak apa-apa. Itu berarti di mana bakteri jahatnya itu dia sedang mulai kalah gitu kan. Akhirnya dibuanglah lewat kotoran itu, lewat BAB itu, lewat diare itu. Nah, seperti itu ya. Oh, gitu. Iya. Terus kalau efek minum minyak zaitun dulu saya pertama kali tuh perutnya perih, itu berarti karena saya punya masalah lambung ya. Iya, terus ada juga yang gini, kemarin ada yang tanya, Bu Wahyu, ini baby saya kok kalau habis mandi saya olesin zaitun, saya olesin MHS, itu kok langsung beruntusan. Itu berarti anak saya alergi ya dengan zaitun? Enggak. Itu berarti apa? Artinya itu meskipun bayi yang baru lahir itu bisa jadi sudah mengindikasikan darah yang ada di dalam tubuh si baby itu darah kotor. Nah, kok bisa ya padahal baru lahir udah bisa kotor? Ya itu kan ada saling keterkaitan dengan orang tua. Ya, dengan orang tuanya dulu. Itu kebiasaannya bagaimana? Nah, itu. Jadi di situ memang gen itu memang ngaruh ya. Itu. Oh, gitu. Ya. Oke. Yuk, dilanjut. Mungkin Bu Wahyu atau Bunda Elva mungkin ada dari saya ya, Mbak. Kalau yang pernah baru pertama kali minum gitu ya, mungkin kan rasanya agak aneh gitu ya. Mungkin ada saran penyajian gitu untuk yang baru pertama kali, istilahnya awalan untuk memulai minum zaitun gitu. Bagaimana? Jadi untuk jadi minyak zaitun terasa aneh itu karena kita belum terbiasa ya untuk minum itu. Saya sendiri juga baru mengenal zaitun di saat saya sudah memiliki anak. Ya kan? Nah, jadi untuk membiasakan biasanya saya campur minuman. Langsung saya campur minuman itu. Atau kalau enggak gitu ya langsung diminum terus ditenggak sama air putih. Atau mungkin bisa dicampur pada makanan. Biasanya kalau untuk Mariam itu saya kasih zaitunnya pada makanannya. Bisa pada sop atau mungkin telur dan lain sebagainya. Pokoknya dicampur makanan. Gitu caranya Pak Okta.
Mungkin ada lagi yang mau berbagi, monggo. Bu Nemi, coba Bu Nemi. Bu Nemi mungkin. Bu Nemi. Silakan Bu Nemi. Suaranya Bu Nemi, jangan di-unmute Bu Nemi. Di-unmute. Unmute. Klik yang unmute ya. Itu yang gambar. Nah, ya. Yuk, silakan Bu Nemi. Ya, kalau saya sih kalau konsumsi zaitun ya biasanya sendok itu langsung ditenggak dan didiamin dulu. Jadi nggak pakai minum air putih dulu selama 10 menit atau 15 menit kayak gitu. Nah, langsung tenggak aja. Juga untuk wajah biasanya kan detox, pakai ganti kosmetik dari mungkin ada merkuri terus nggak cocok, jadi buat wajah dipakai minyak zaitun kayak gitu. Ada lagi Bu Nemi? Bu Nemi juga banyak testimoni ini ya. Monggo, silakan. Banyak, insya Allah. Ada lagi Bu Nemi? Ya udah cukup. Sudah. Ada siapa itu? Mbak Musyafiah. Musyafiah. Mbak Mus beda ya. Ketinggalan nanti aja. Tak sekolah mawon tenggene jenengan nggih pendengar setia mawon. Alhamdulillah dapat ilmu dari bunda-bunda. Sangat bermanfaat sekali. Ayo. Waalaikumsalam. Ya Bu Santi. Mohon maaf ini jaringannya nih. Mohon maaf nih jaringannya nih. Sudah tidak bisa dengan sempurna. Ini Masya Allah ini kalau misalnya Bapak Ibu. Halo. Ya. Wah ini kalau jaringan di sana bagus ini. Wah Masya Allah keren ini. Kalau Bu Santi yang ngisi ini, ada testimoni Bu Santi, testimoni motivasi Bu Santi. Wah, sinyal ya. Dengar ya. Wah, terkendala sinyal. Terkendala sinyal. Iya. Nah, jadi insya Allah Mbak Elva, insya Allah kalau silaturahim yang kayak gini sangat bagus banget. Insya Allah nanti kita insya Allah ini buat Mas siap tuh. Wah, sinyal lagi ya. Halo. Saya nggak bisa dengar. Silakan Bu. Silakan lagi. Nah, insya Allah nanti untuk bulan depan alangkah indahnya kalau kita juga ini ngadain kayak kita bedah AFO gitu. Ya. Boleh Mbak Elva. Bagaimana Bu? Bisa diulangi Bu? Halo. 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 Saya nggak bisa dengar.
Mungkin gini, yang saya tangkap dari Bu Santi, ini apa namanya? Jadi acara-acara seperti ini itu kan sangat bagus banget ya, sangat bagus banget sebagai tempat silaturahmi jaringan besar kita ya. Nah itu jadi Bu Santi juga sangat mendukung, mensupport banget dengan acara-acara yang seperti ini. Nah itu bagaimana kalau misalnya jadi ada kelanjutan, jadi nggak cuma untuk hari ini saja. Nah, kita bisa untuk misalnya kita mulai start kita bikin agenda Zoom meeting bareng-bareng misalnya di awal bulan. Nah, nanti jadi begini. Agenda kita nanti itu kita bikin macam-macam gitu ya. Kita bikin macam-macam, kita semarakkan kan kalau kita mau PCA offline saat ini karena ya masih terkendala dengan pandemik toh. Nah, jadi kita kuatkan PCA online kita melalui Zoom meeting ini. Nah, gimana Mas Okta, setuju? Silakan Bu, setuju Bu, silakan. Jadi kita bikin agenda mulai start awal Februari ya. Nah, itu agenda kita gini aja. Misal agenda pekanan atau agenda bulanan. Nah, itu di mana nanti melalui media Zoom ini. Jadi kita masing-masing dari leader ya, kita masing-masing dari leader di setiap jaringan itu dilatih untuk ngisi gitu. Dilatih untuk ngisi materi. Ya kita setuju nggak? Jadi agar tumbuh gitu loh. Agar tumbuh rasa kepercayaan diri gitu kan pada diri kita bahwa oh iya saya juga bisa gitu ya, setuju ya. Jadi nanti materinya itu macam-macam, pasti dari sahabat-sahabat kita dimanapun berada itu kan mereka pasti ada ide kreatif. Nah seperti hari ini contohnya Mbak Elva yang pionirnya ya, sebagai pionir Zoom meetingnya di grup Tibun Nabawi, Masya Allah luar biasa. Nah itu jadi jadi nanti kita bisa bikin agenda seperti kuliah herba Tibun Nabawi melalui Zoom meeting. Mungkin karena sekarang kan kita terkendala lewat online kan. Nah, ketika lewat WhatsApp itu kita nggak bisa istilahnya grojokan gitu kalau mau menjelaskan, tapi melalui lewat Zoom meeting ini, nah kita harapkan kita bisa melakukan istilah kuliah herba Tibun Nabawi, terus kita bisa belajar untuk bisnisnya HNI ya, belajar bisnisnya HNI di mana saya yakin dari kita semua pun saya juga itu untuk AVO itu masih belum menguasai banget. Nah, dengan adanya Zoom ini nanti kita juga bisa belajar untuk membedah AVO, menguasai lebih dalam lagi tentang AVO yang sudah kita miliki. Nah, ada bedah produknya, ada kuliah herbanya, terus ada yang ya nanti dari teman-teman, dari sahabat-sahabat semuanya untuk inspirasinya. Jadi motivasi dari teman-teman semua itu juga sangat berpengaruh. Jadi nanti juga bisa diharapkan ada agenda untuk saling memberi motivasi dari setiap agen HNI yang ada di jaringan besar kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siap. Oke. Oke, silakan. Mungkin kan. Siap ya semuanya. Oke ya. Alhamdulillah. Oke, untuk setuju. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kira-kira Mas Okta, kesanggupannya kita untuk melanjutkan agenda selanjutnya kapan? Jadi dibikin schedule sekalian aja, mumpung sekarang kita nyambung nih. Silakan. Nanti jenengan yang jadi ini ya, jenengan yang jadi hostnya. Silakan Bu. Ya, baik Bu. Siap. Jadi kan nanti jadi setiap agenda dari yang diadakan tim besar kita Tibun Nabawi, nah itu otomatis nanti Mas Okta yang jadi pemegang kuncinya, ya, yang menguasai Zoom meeting soalnya. Tapi dengan keterbatasannya Bu ya, segala keterbatasannya. Oke, baik Bu. Enggak apa-apa, saya yakin
hati Semuanya muncul diawali nanti. dengan keterbatasan. Nah nanti dengan harapan nanti siapa tahu kita bisa mengundang mentor-mentor gitu kan, mentor-mentor kita biar kita itu bisa lebih kenal, lebih dekat dengannya Pak Medi, Umi Yanti, Pak Barjana, Umi Ekarina, bahkan Ustadz Bagus Hernawa. Wih, Masya Allah. Ya, jadi energinya ini kan zzzz gitu, nyambung gitu loh, kan cepet ngono. Ya. Oke. Oke, baik Bu. Nah, ini Oke, berarti nanti untuk selanjutnya agenda selanjutnya berarti nanti langsung hubungi Mas Okta ya. Siap? siap baik Bu. Dengan ya, siap Bu. Siap ya. Jadi kalau menurut saya mungkin itu daya mata gitu kan. Ya, betul. Nah, itu nanti jadi itu bisa jadi ladang sedekah besar-besaran kita gitu kan. Sedekah brutal gitu istilahnya. Bagi-bagi kuota untuk 10 misalnya. Jadi bagi-bagi kuota untuk 10 pendaftar pertama Zoom meeting yang hadir duluan. Nah, itu nanti dapat kuota sekian nah gitu. Ya, setuju. Setuju. Amin. Siap, Komandan. Iya. Mbak Mus, aja diam baik, ada ide apa? Senyum. Itu hitam kok Bun. Terus saya Tapi pakai masker. habis keramas itu ya, habis keramas terus langsung digerojoki zaitun gitu. Tuh. Terus kadang yang keluar sentek pondok ibuke kok komodine kuat. Zaitun sabune nggih napa niku? Napa Bu kok supe aku Bu? Propolis. Boten setunggalipun. Aduh. Agen Kolagen. nggih. Terus niku Mbak S. Nggih. Sing ngoten niku odol. Terus yang kemarin pertama kan biosir, Bu. Biosir kan punya apa? Ambeien. Nggih. Ya alhamdulillah susut. Nggih. Wes kimpes ilang, Mbak. Nggih niku pas enten Mbake nggih. Akhire nggih napa katanya dokter kan enggal Bu, boten saged dipundhut makin dipundhut malah mingkem manusia ngoten. Terus ngoten niku kula kasih biosir terus. Terus saniki alhamdulillah kok niku pun boten kumat malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat ambeien loh. Ambeien. Iya, biosir. Nggih. Jadi sebenarnya napa biosir zaitun? Iya. Itu duet maut itu, biosir sama zaitun. Tapi asal minum zaitunnya aja irit. Kebanyakan orang itu ngeluhnya gini. Lah Bu, lah zaitun sak botol swidak mili regane swidak 30.000. Lah iki kok nek aku langsung minumnya glok itu kan ya gorong dino Bu. Nah sekarang pilih mana? Pilih cepet reaksinya, apa yang pilih lama gitu. Tinggal keberaniannya kita gitu. Iya, betul. Terus, oh iya, mumpung gara-gara Mbak Mus tadi bilangnya tentang biosir. Nah, jadi tak kasih tahu pisan. Yang namanya biosir itu ya, biosir itu nggak harus diminum kalau yang wes kena apa ambeien. Nah, jangan
nunggu wasir dhisik baru minum apa biosin. Perlu ingat itu insya Allah. Jadi 1 bulan pertama fokus gitu ya, bersih usus dhisik, dicuci kok itu ya kalau pegal-pegal habis dari sawah itu minumnya kok ya minum Remasil itu kan enggak baik toh. Remasil hemaviton. Itu baiknya itu dikasih apa ya Bun ya? Itu yang pasti MHS jangan ketinggalan. Tahunan di mana saja saya punya. Tapi rutin dipakai. Nggih, kula damel napa niku pijet-pijet nggih. Pokoknya niku pokoknya wajib harus punya, habis beli sampai anak saya yang di pondok itu saya bawain pokoknya. Yang itu loh Bun, hilangin pegel gitu loh. Bisa. Nah, ini. Gimana Bu? Ya. Ya Bu Santi, apa Bu Santi? Oke, terus on bisa insya Allah. Terus on. Halo? Terus on. Terus. Terus on bisa. Iya, jadi terus on itu nggak cuma buat stamina pria loh ya. Nggak cuma terus on nggak diminum kalau buat tanding tok loh, enggak loh ya. Tapi terus on itu ya itu kandungan zat kapurnya itu tinggi. Terus on karena ada kandungan jahe di sana. Untuk ibu enggak ya. Nah, itu untuk ibu-ibu kalau seperti mbak saya, ibu saya kan sudah sepuh niki boleh. 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 Terus on boleh diminum. Atau misalnya apa biasanya kalau capek-capek, badan cepet banget capek, itu biasanya dia ada kelemahan di organ hati. Di organ hati. Nah, berarti dikasih apa? Sevel dibuka 1 saset, ditambah 2 kapsul andro. Ya, jadi sevel dulu taruh tuang di gelas, tambahin air panas dulu, ya toh. Nah, terus setelah itu baru dibuka 2 kapsul andro. 2 kapsul andrografis, tapi Ibu kondisinya masih kuat kan? Ya, kuat. Oh, itu sudah ada peringatan bisa waktu nih, Mas Okta. Nah, itu apa namanya 2 kapsul andro itu dibuka cangkangnya, nanti dicampurkan dek kopi sevelnya itu diaduk. Mau diaduk atau mau dikocok itu enggak apa-apa. Bagusnya dikocok sih. Jadi perlakuan herba itu kapan kita aduk, kapan herba itu kita kocok. Nah, itu kalau dikocok itu namanya dikoloidal itu namanya. Itu bagus itu. Dan badannya fit gitu, ya. Biasanya tanda-tandanya gitu. Kalau misalkan bangun tidur badannya harusnya kalau bangun tidur itu yang namanya orang habis istirahat fresh itu kan harusnya badannya enak gitu ya. Tapi ada juga yang bangun tidur badannya malah loro kabeh gak karu-karuan gitu. Ya. Kayak di sepai kuda gitu kan ya. Itu kan ada yang seperti itu. Itu artinya apa? Itu berarti cek minumnya dalam 1 hari berapa, dicek. Terus lagi biasanya ada kaitannya dengan ginjal. Ginjal. Nah, berarti itu dikasih apa gitu ya. Jadi dilihat riwayat apa keluhannya apa, terus apanya bagaimana. Nah, itu kalau misalnya ternyata dia bermasalahnya dengan ginjal, bolehlah dikasih ginekstrak sama madu. Caranya bagaimana? Air dulu, tambahin 2 sendok makan madu, tambahin 2 kapsul ginekstrak beningnya. Gitu ya, Mbak Mus? Banyak. Gelas kopi 1 saset. Nggih, Bun. Nggih.
Kopi Sevelnya 1 saset ditambahi 2 kapsul Andro. Itu bisa. Atau misalnya kalau nggak gitu, misalnya kalau ternyata permasalahan kayak tadi bangun tidur badannya masih kerasa capek-capek gitu, padahal tidurnya udah tidur pulas banget ya. Nah itu berarti kasih madu tambah Ginextra. Bisa. Ini ada lagi, tetap kalau saya itu habis operasi saluran, kalau dikasih makan itu mual, muntah, terus mulutnya itu sariawan, kebak gitu. Dikasih apa itu? Ini ya, jadi kalau misalkan orang-orang yang habis operasi ya, orang-orang yang habis operasi itu berikan madu multi. Madu multinya gimana? Madu multinya boleh dikulum-kulum. Saya kasih contoh, ambil madu dulu. Madu multi. Tak ono aku nggak tuku kene, nok kono iku nok ngene menara agen HNI mbono mbora, Mbak. Nah, ini sekalian edukasi kalau bisa dicatat ya. Kalau bisa dicatat itu untuk berbagai masalah jenis seperti ibunya Mbak Elva ya, Ibu Mbak Elva juga. Jadi kalau untuk konsumsi madu, misalnya Bu Wahyu kan sering banyak itu, yang kulum-kulum itu bagaimana sih kulum-kulum? Nih misalnya ini madu. Ini jadi masuk. Oh, langsung diombe. Seperti biasa, didiamkan dulu. Yang namanya kulum-kulum itu dijar kesek di dalam mulut. Tapi mut cium. Berapa menit, Bunda? Itu jadi sampai tergantung ya. Kalau misalnya minum madu itu jadi dikulumnya itu sampai benar-benar tercampur sempurna dengan air liur. Sampai kan kalau misalnya madu kalau kita emut kan kental banget kan itu. Kental banget kan. Nah, itu diemut jadi sampai benar-benar encer gitu loh. Cair kecampur cair sama air liurnya. Nah, terus setelah itu baru diemut, ditelan sedikit-sedikit seperti kayak minum air gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bagus banget. Itu jadi bagus buat makanan bakteri yang ada di dalam tubuh. Itu jadi prebiotik, kan ada yang namanya prebiotik dan probiotik ya. Nah, itu bagus. Terus nanti jadi ini tangan saya bersih. Jadi ini tetes di sini, angkat lidahnya. Bawah lidah. Di bawah lidah. Itu baru diales kayak dirapake gitu. Di bawah lidah terus akhir kan nanti. Nah, itu bagus. Itu bagus banget untuk penderita stroke. Karena apa? Dia langsung nyambung dengan saraf pusat. Madu bawah lidah ya. Biar nggak bingung lagi. Terus lagi, ini madu saya bawah lidah. Ambil lagi. Jadi kita langsung produk top ya. Di bawah lidah terus jadi nyambung kena kanggo stroke Mas Sarah. Dikmu nok. Terus sing terus mari terus ilate oleh langsung bisa nyambung ke Sarah. Biru-biru. Madu multi, Mbak. Nanti jadi bisa jenengan teman-teman praktekkan ini. Terus gini, misalnya lemes banget, badan lemes gitu ya, bawaannya lemes, nggak enak. Gitu. Caranya gini,
Tapi perhatikan suhu tubuhnya. Kalau tubuh saya kan cenderung dingin, ya. Tubuh saya cenderung dingin. Nah, makanya saya kasih air dulu. Nah, ini saya pakai. Jadi botol-botol madu itu nggak saya buang, saya kumpulin. Buat apa? Buat ngocok-ngocok jamu, jamunya HNI. Ya, itu kalau misalnya untuk memunculkan stamina agar badan fit sepanjang hari, ini dari madu, misalnya madu, caranya gini. Ini air dulu. Kalau untuk memunculkan stamina ya, Gen Fit, air dulu, baru madu. Loh, Mbak Elva geser. Air dulu. Nah, madu, ya kira-kira saja. 2 sendok, atau 1 sendok, sesuai selera aja lah. Ya, ini untuk memunculkan stamina. Itu minumnya pagi ya. Terus setelah itu, ya Pak nih, dikocok. Dikocok sampai benar-benar larut. Ini orang sing anemia, sing badannya lemas, sing nggak enak, pokoknya sing kerasa bawaannya lemes itu, gen sigrak maneh. Nah itu caranya gini, air dulu, madu, terus dikocok sampai nih, nah sampai ada ketok enggak, ada busa, buih. Tapi buihnya nggak usah banyak-banyak, yang penting udah muncul buih. Nah, ini gunanya apa? Ini sifat madu panas. Nah, sifat madu panas itu untuk memunculkan stamina. Gen kuat, gen aktif setiap hari. Nggak ada lungkrah-lungkrahnya. Nah, itu caranya. Itu minumnya pagi, jok malam. Nanti kalau diminum malam nggak bisa tidur. Oh gitu. Lah kan namanya buat aktif, buat berkegiatan. Nih, minumnya pagi ya. Terus tapi kalau misalnya malam biar tenang gitu kan dan tidurnya nyenyak, itu diaduk.